Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Elsa Irsyada. Saya dari Prodi Ilmu Hukum kelas A2. Nah, di sini saya akan membahas apa sih yang pernah dengar nggak sih yang namanya kesetaraan. Nah, di sini kita membahas berkaitan dengan prinsip kesetaraan di Indonesia. Nah, kita harus tahu dong pengertiannya apa dulu. Nah, prinsip kesetaraan memiliki arti bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Nah, di sini berarti kita perannya sebagai manusia mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan yang sama seperti itu. Tapi lain halnya kalau misalnya ada yang namanya Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara untuk terendah ketiga se-ASEAN. Adapun mengacu data lain seperti Indeks Pembangunan Gender IPG di Indonesia per 2018 berada di angka 90,99. Kemudian Indeks Pemberdayaan Gender IDGH berada pada angka 72,1. Ini berarti Indonesia masih diskriminatif berarti dia. Oke, contoh kecil kesetaraan dalam lingkungan sekitar kita, seperti halnya seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya secara rata tanpa membedakan kelas. Berarti murid kelas 1 mendapatkan pelajaran kelas 1. Tidak mungkin murid kelas 1 mendapatkan pelajaran kelas 3. Pasti di sini akan menjadi beban untuk murid yang kelas 1 karena dia itu tidak mengerti sebelum kita kelas 3 pasti kita mendapat pelajaran di kelas 2. Tidak tahu langsung tiba-tiba kelas 1 dapat pelajaran kelas 3. Bingung dong, berarti di sini yang kelas 1-nya seperti itu. Atau dibalik, kelas 3 mendapat pelajaran kelas 1. Terlalu mudah bukan? Karena dia sudah kelas 3. Nah, seperti itu. Oke. Contoh lain seperti seorang ibu memberikan makanan kepada anak-anaknya. Itu that's fine karena ibu tugasnya untuk menjaga anak-anaknya biar bisa terus besar dan berguna untuk semuanya. Sama rata. Atau misalnya ada sebuah keluarga kecil memiliki satu anak dan bapaknya ini belum bekerja mungkin, dan sedangkan yang sudah bekerja itu adalah ibunya. Pasti otomatis yang membiayai anaknya ini adalah ibunya ini, dan ibunya harus mau karena tidak ada harus setara semuanya. Walaupun itu bapak atau ibu, kalau punya anak ya sama-sama membiayai, entah itu siapa yang punya, seperti itu. Oke, jadi dari equality before the law, persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Nah, seperti ini. Koruptor, walaupun dia itu according to me, walaupun dia itu sebenarnya orang kaya atau orang susah, kalau dia korupsi ya udah berarti dia salah, dia mendapat hukum. Seperti itu. Nah, oke, menurut kalian apakah di Indonesia seperti itu apa enggak? Itu menurut kalian. Oke. Dan hukum juga menimbulkan persoalan penting dalam kompleks tentang kesetaraan. Oke. Hukum ini emang berperan penting untuk proses kesetaraan, kompleks tentang kesetaraan. Karena apa? Walaupun kita salah, walaupun kita punya banyak uang, tapi kalau kita salah ya udah diproses dalam jalur hukum seperti itu. Karena emang negara kita adalah basicnya negara hukum, jadi kita harus menaati peraturan yang ada walaupun itu salah. Jangan misalnya contoh kecil, kita nyomot punya orang lain, itu bukan milik kita, kita nggak ngomong, berarti sama halnya kalau kita mencuri. Kalau misalnya orang yang kita comot barangnya tersebut nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, kita nggak bakal dapat yang namanya hukum. Tapi kalau orang tersebut tidak tidak terima, pasti kita mendapat hukum, dan kita ya harus nggak apa-apa karena emang saya salah, mengakui karena saya sudah mengambil itu tersebut, seperti itu. Lain halnya kalau misalnya kita ngomong,
boleh minta ini nggak, boleh pinjem ini nggak, itu beda. Kalau kita sudah ngomong seperti itu tapi kita dihukum, ya itu I don't know. Oke. Dan konteks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Oke, hukum itu harus adil. Siapa yang salah berarti dia harus bertanggung jawab. Bukan siapa yang nggak salah dia yang bertanggung jawab. Bukan seperti itu. Oke, kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum. Oke, nah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Oke, berarti kita sama-sama menjalankan hukum di negara Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara untuk terendah ketiga se-ASEAN. Adapun mengacu data lain seperti Indeks Pembangunan Gender IPG di Indonesia per 2018 berada di angka 90,99. Kemudian Indeks Pemberdayaan Gender IDGH berada pada angka 72,1 di negara kita. Kita tahu negara kita hukum, berarti kita harus patuh terhadap hukum tersebut. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, itu tadi kita bahas tentang prinsip kesetaraan. Apabila ada salah kata atau bagaimana, atau misalnya ada salah pemahaman nih, gimana nih? Oke, kita sama-sama belajar. Oke, thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.